Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di dalam ibadah PA dan pada hari ini kita akan melanjutkan PA dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, bagian yang terakhir dari pasal yang ketiga ini. Mari kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang akan kita pelajari pada PA kali ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat mengikuti PA ini terutama di dalam kami mempelajari kitab pengkhotbah. Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang telah Engkau tuliskan di dalam Alkitab dapat kami pahami dan kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 sampai 22. Seperti biasa, saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan apa yang terjadi di dalam dunia ini, yang kita alami sehari-hari, atau mungkin kita baca dari media sosial dan media-media cetak sumber informasi lainnya. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Suatu kali saya membaca sebuah makalah yang mengulas tentang ketidakadilan hukum di dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita sering mendengar adanya kasus-kasus di pengadilan yang membuat kita berpikir bahwa pengadilan di negara kita dan juga terjadi di beberapa negara di dunia ini itu kurang begitu baik. Ada yang seharusnya dihukum tinggi tetapi malah dibebaskan. Ada juga misalnya dulu seorang nenek yang kedapatan mencuri, padahal walaupun sebenarnya beliau tidak mencuri ya, beliau hanya memungut buah yang jatuh di hutan, tetapi malah menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman. Ada juga korban pembegalan yang karena mempertahankan diri hampir dibunuh oleh begal yang berjumlah beberapa orang, tetapi kemudian dia berhasil melawan dan begalnya sendiri yang akhirnya terbunuh, tetapi malah dia yang dijatuhi hukuman ya, dijadikan tersangka. Sampai-sampai di dalam satu peristiwa tersebut, Presiden Jokowi ikut turun tangan memberi masukan bagi pengadilan. Dan akhirnya si korban tersebut bisa dibebaskan. Dan juga ada berbagai stereotip yang ada di dalam benak masyarakat pada umumnya ya tentang pengadilan dan juga sistem keadilan di Indonesia yang tidak berpihak bagi rakyat kecil. Kalau kita memiliki uang ataupun posisi, dirasa bisa lebih mudah bagi kita untuk lolos dari jerat pengadilan. Dan kemudian baru-baru ini juga terjadi satu polemik di masyarakat ketika seorang jenderal yang membunuh anggota polisi lainnya, hukuman mati yang dijatuhkan kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup. Berbagai kasus seperti itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dengan sistem keadilan di negara kita? Kok bisa-bisanya pengadilan, penegak hukum, dan aparat yang berwenang yang seharusnya menegakkan keadilan, tetapi mereka malah berlaku tidak adil. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara kita, dan saya juga tidak akan mengajak kita untuk berpolemik lebih jauh lagi, benar atau tidak yang terjadi di negara kita keadaannya demikian. Tetapi marilah kita berpikir bahwa kejahatan, ketidakadilan, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran lainnya yang membuat kita tidak bisa merasa nyaman di dalam menjalani hidup, itu umum terjadi di dunia. Dan fenomena seperti ini itu juga
bisa membuat kita bertanya-tanya, kalau demikian, di manakah Allah? Bukankah Allah adalah hakim yang adil, yang seharusnya bisa turun tangan untuk memberikan keadilan bagi umat manusia di muka bumi ini? Mengapa Allah kelihatannya diam saja? Dan juga mungkin kita melanjutkan pertanyaan tersebut dengan apa yang harus kita lakukan di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu bisa membuat kita kecewa dan patah semangat ya di dalam menjalani hidup, bahkan kecewa terhadap Allah. Tetapi marilah kita belajar apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita memahami dan juga menjalani hidup di dunia yang penuh misteri seperti ini. Di dunia yang kita pikir akan mendapatkan keadilan, kebaikan, ketentraman, dan sebagainya. Tetapi yang ada adalah dunia ini penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan sebagainya. Saya akan mengulang struktur dari pengkhotbah pasal yang ketiga ini. Jadi kita sudah belajar di dua bagian awal dari pasal ketiga ini. Yang pertama tentang puisi, tentang waktu. Jadi ada masa-masa tertentu, ada masa untuk kita lahir, ada masa untuk kita meninggal, ada masa untuk kita tertawa, ada masa untuk kita menangis, dan sebagainya. Ada masa-masa yang kita bisa berpikir bahwa Tuhan sudah menentukan kalau itu saatnya terjadi, ya pasti akan terjadi. Kemudian setelah itu ada pertanyaan tematik ya. Kalau Tuhan sudah menentukan segala sesuatunya, mengapa kita harus berjerih lelah? Kita sudah pelajari di bagian yang sebelumnya. Dan kita sudah belajar bahwa apa yang Allah kerjakan ya, itu sempurna, itu baik, dan sebagainya, tetapi mengandung misteri. Sehingga pengkhotbah menasihati kita tidak usah berpikir macam-macam, yang kita bisa lakukan adalah kita menikmati apa yang ada pada hari ini. Dan kemudian di bagian yang terakhir dari pasal yang ketiga ini yang akan kita pelajari sekarang, ayat 16 sampai 22, pengkhotbah itu memberi refleksi tentang ketidakadilan. Jadi pengkhotbah mengamati apa yang terjadi di dalam dunia ini, kemudian pengkhotbah melakukan refleksi terhadap hasil pengamatan tersebut. Dan kembali, pengkhotbah membuat kesimpulan bahwa yang bisa kita lakukan adalah kita menikmati hidup yang ada pada saat ini. Jadi itu mengulang apa yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, dan nanti nasihat pengkhotbah untuk menikmati hidup ini juga muncul beberapa kali di dalam kitab ini. Mari kita membaca pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 22. Saya mengambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. LAI memberi judul Semua Bernasib Sama. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ ada kejahatan. Dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Keduanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali kepada debu. Siapakah yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Sesungguhnya
siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 16 sampai 17 tadi, ini merupakan refleksi pengkhotbah. Jadi pengkhotbah itu mengamati adanya kejahatan dan ketidakadilan yang terus terjadi di bawah matahari, yaitu di muka bumi ini. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Kita sebagai manusia juga seringkali bahkan menjadi korban dari kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh sesama manusia. Dan kalau kita ada di dalam posisi tersebut, kita tentu akan merasa berat ya di dalam menjalani hidup ini. Kita berpikir, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan adil, dan apalagi Tuhan sudah menjanjikan di dalam bagian sebelumnya, misalnya di dalam ayat 11, semuanya indah pada waktunya. Kalau demikian, di mana keindahan yang dijanjikan Tuhan ini? Ketika kita menghadapi adanya kejahatan dan ketidakadilan yang terus-menerus terjadi di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita diingatkan melalui bagian ini, bukan untuk menjadi tawar hati atau undur dari Allah, kecewa pada Allah, dan pada akhirnya bersikap seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, karena mereka kecewa kepada Allah, mereka undur dari Allah, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian tidak lagi mempercayai Allah. Pengkhotbah menasihati sekali lagi supaya kita jangan berharap keadaan ideal di dunia yang sudah cemar oleh dosa ini. Jadi kejahatan dan ketidakadilan ini wajar terjadi bukan karena itu dilakukan oleh Allah atau Allah tidak mampu untuk turun tangan, tetapi karena memang itu adalah konsekuensi dari manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dunia itu cemar, kita bisa mengalami musibah, kita bisa menjadi korban kejahatan dari sesama manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Pengkhotbah juga mengajak kita untuk melihat bukan fokus di bawah matahari atau hanya memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini melalui indera penglihatan fisik kita, tetapi marilah kita melihat apa yang ada di balik matahari, yang ada di luar sana. Yaitu apa? Kita percaya adanya Allah. Jadi inilah yang menjadi semangat pengkhotbah. Sebenarnya pengkhotbah tidak mengajak kita untuk berpikir bahwa hidup itu sia-sia atau menjadi seseorang yang pesimis. Tetapi pengkhotbah mengajak kita untuk tidak fokus pada dunia ini, dan pengkhotbah memberikan jawaban bahwa ada Allah di luar sana. Inilah hikmat yang dinyatakan oleh Alkitab ya. Jadi ini yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Kita menjadi lain dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah akan tawar hati menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak baik yang ada di dalam dunia ini. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, kita memiliki hikmat Tuhan, gitu. Sehingga kita memiliki cara pandang yang benar. Sekali lagi di bagian sebelumnya saya sudah memaparkan bahwa khotbah mengajak kita untuk memiliki fokus, yaitu cara pandang yang benar, bukan fokus pada dunia ini, tetapi fokus pada Allah. Sehingga dengan cara pandang yang benar ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih kuat apapun kondisi yang terjadi. Dan di sini pengkhotbah juga mengatakan bahwa memang ada kejahatan dan ketidakadilan, tetapi ingat ada saatnya ketika Tuhan mengadili manusia. Sudah dinyatakan di dalam pasal 3 ayat 1, kemudian dinyatakan lagi di dalam pasal 8 ayat 8 sampai 9, kemudian pasal 12 ayat 13 sampai 14. Ingat, ada Tuhan
yang kelak akan mengadili seluruh umat manusia. Dan kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima perjanjian baru, kita lebih jelas lagi dinyatakan bahwa pengadilan Tuhan yang mutlak itu akan terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya di muka bumi ini. Selama Kristus belum datang, wajar manusia mengalami berbagai keadaan yang tidak baik karena hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi pengertian ini memberi pengharapan di tengah ketidakadilan dan juga berbagai misteri kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ada pengharapan bahwa dunia memang tidak adil, tetapi suatu saat nanti kita akan mendapatkan keadilan yang sepenuhnya dari Tuhan. Dan ini juga sekaligus menguatkan untuk hidup benar apapun tantangan yang dihadapi. Karena pengadilan Tuhan itu pasti akan datang. Maka satu-satunya pilihan kita adalah kita hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup benar, walaupun kita akan mengalami penindasan ataupun diskriminasi dan sebagainya, tetapi kita percaya bahwa ketika kita hidup berkenan kepada Allah, maka ketika kita bertemu dengan Allah, Dia akan berkenan kepada hidup kita. Hidup kita yang sudah ditebus ya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan pemahaman seperti ini, maka orang-orang Kristen itu akan merasa lebih ringan di dalam menjalani berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Tidak apa-apa kita dijahati orang, tidak apa-apa di muka bumi ini kita mendapati bahwa hukum itu bisa dipermainkan. Tetapi ingat, suatu saat nanti semua manusia akan menghadap pengadilan Tuhan. Tidak ada yang tidak adil. Orang yang berbuat jahat tidak akan selamat, dan orang yang berbuat baik tidak selama-lamanya akan mengalami penindasan seperti yang mungkin terjadi di dalam kehidupan pada masa kini. Marilah kita terus hidup benar. Jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Misalnya, ada orang yang berbuat jahat kepada kita bisa menegur, menasihati orang tersebut, atau bahkan kalau di dalam kasus-kasus khusus kita juga bisa meminta bantuan hukum. Tetapi jangan tawar hati ketika hukum tidak berpihak pada kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, Hakim yang agung yang pasti akan memberikan keadilan di dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita itu kuat di dalam menjalani apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kemudian pengkhotbah juga merefleksikan ulang di dalam ayat 18 sampai 21. Ketidakadilan bisa merajalela di muka bumi ini. Dan Tuhan kelihatannya membiarkan. Maksudnya Tuhan di dalam rancangannya masih membiarkan bahwa keadaan itu bisa terjadi di muka bumi ini. Kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya di muka bumi ini, semua ketidakadilan itu akan berakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang dan ketidakadilan itu terus merajalela di muka bumi ini, pengkhotbah memberikan wawasan kepada kita, itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia tidak memiliki keuntungan atau keunggulan apapun dibanding binatang. Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia dan binatang itu sama-sama berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ini adalah pengkalimatan ulang yang sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 19. Kita tahu manusia itu diciptakan dari debu, kemudian dihembuskan roh Allah, dan kita akan kembali menjadi debu. Kita bergantung pada ruah. Ayat 19 itu diterjemahkan sebagai nafas, kemudian di dalam ayat 21 diterjemahkan sebagai nyawa. Manusia dan binatang bisa menjalani kehidupan, bisa melakukan apapun,
selama mereka masih memiliki napas, ya, selama masih bernyawa. Ketika nyawanya dicabut, maka manusia dan binatang itu sama-sama akan mati. Manusia yang kaya ataupun tidak, orang yang berpendidikan atau tidak, suatu saat ketika napasnya dicabut oleh Tuhan, hidup mereka itu akan berakhir. Ini yang menjadikan kita harus betul-betul sadar. Sebenarnya kita itu tidak memiliki kuasa yang besar. Kita juga bergantung pada napas. Seorang presiden pun ketika napasnya diambil dari Tuhan, maka dia juga tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa lagi. Kita melihat begitu banyaknya orang yang tadinya kekuasaannya itu sepertinya tidak terbatas. Mulai dari zaman Musa, ada Firaun, dan kemudian ada penguasa-penguasa lainnya, sampai di masa modern ini kita masih melihat orang-orang yang merasa dirinya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, melakukan berbagai macam ketidakadilan. Tetapi ingat, ketika nyawa mereka dicabut oleh Tuhan, maka kekuasaan itu seketika akan lenyap. Jadi manusia dan binatang itu sebenarnya memiliki satu sisi yang sama, yaitu sama-sama rapuh, rentan, dan bahkan seperti yang khotbah amati ini, manusia pun bisa melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan. Sering di dalam media sosial ataupun di berita-berita kita mendengar komentar bahwa ada orang-orang tertentu yang bahkan, maaf, melakukan tindakan yang lebih jahat atau lebih kejam dibanding binatang. Tetapi ingat, suatu saat pengadilan Tuhan itu akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi pengkhotbah kelihatannya bingung ya, tidak tahu apakah ketika mati manusia ada kehidupan lagi atau tidak ya, seperti halnya binatang. Jadi pengkhotbah bertanya apakah napas manusia naik ke atas, kemudian roh binatang itu turun ke bawah bumi setelah mereka meninggal. Nah, pengkhotbah tidak bingung, tetapi pengkhotbah itu hanya bermaksud untuk realistis melihat kehidupan ini, bahwa kita sebagai manusia itu tidak tahu masa depan kita secara manusiawi. Dan pengkhotbah itu bukan bermaksud untuk meniadakan kehidupan setelah kematian. Bahkan kalau pengkhotbah menyatakan bahwa keadilan Tuhan itu pasti datang, sedikit banyak itu memberikan wawasan bahwa pengkhotbah percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Dan tetapi bentuknya seperti apa itu belum jelas, ya, terutama bagi orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Kita baru lebih jelas ketika kita mempelajari di dalam Perjanjian Baru tentang surga, tentang kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus menafsirkan ulang apa yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama lagi lebih jelas. Dan kemudian juga Roh Kudus berkata-kata di dalam para penulis Perjanjian Baru, dan kemudian juga berkata-kata di dalam hati kita supaya kita bisa memahami pernyataan Tuhan dengan lebih jelas. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Wahyu 14 ayat 13, semuanya menyatakan bahwa ada kehidupan yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu juga bisa membaca keseluruhan kitab pengkhotbah ya, terutama di dalam bagian-bagian akhir, misalnya di dalam pasal 12 ayat 7 dan sebagainya. Perhatikan di dalam kitab ini, kalau kita membaca dengan cermat, pengkhotbah itu memberikan sedikit clue ya, atau gambaran bahwa hidup ini pasti akan berakhir dan ada kehidupan di luar sana, ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi tanpa Tuhan hidup itu tidak akan bermakna, hidup akan sia-sia, meaningless bahasa Inggrisnya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan kemudian 9 ayat 6, Alkitab menyatakan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, kita harus mencerminkan sifat Allah
yang baik, yang kasih, yang adil, dan sebagainya, dan mengembalikan semua kemuliaan hanya kepada Allah. Dan ada satu nasihat di dalam Mazmur 49 ayat 21, saya akan bacakan demikian. Mazmur 49 ayat 21, firman Tuhan menyatakan, manusia yang dalam kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, ia seperti hewan yang akan binasa. Ini mengingatkan saya kepada apa yang dinyatakan oleh pengkhotbah di sini. Jadi Alkitab memberi nasihat kepada kita untuk menggunakan akal budi dan hati nurani di bawah terang Roh Kudus. Kita harus memiliki hikmat Tuhan sehingga hidup kita itu menjadi bermakna. Kita tidak hidup seperti binatang yang bertindak enaknya sendiri berdasarkan insting, apa yang menguntungkan bagi dia untuk bertahan hidup, dan bahkan bisa terlihat kejam menurut ukuran standar moral manusia. Dan juga hidup kita tidak dijalani seperti binatang yang asal makan dan sebagainya. Sia-sia, tidak bermakna. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Allah memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki hikmat Tuhan, barulah kita bisa menjalani hidup yang bermakna, yang tidak sia-sia. Dengan pula kalau kita menghadapi kejahatan dan ketidakadilan, musibah, berbagai misteri kehidupan yang lain, ketika kita tidak memiliki hikmat Tuhan, maka yakinlah kita akan menjalaninya dengan sia-sia. Yang ada itu hanya kepahitan demi kepahitan di dalam hati kita. Tetapi ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita bisa memiliki cara pandang yang benar. Dan itulah yang direfleksikan oleh pengkhotbah ya di dalam ayat 22. Hasil dari refleksi pengkhotbah tersebut, pengkhotbah memberikan kesimpulan untuk menghadapi segala misteri yang ada di dalam dunia ini, termasuk juga hal-hal yang tidak mengenakan. Maka itu sebaiknya mendorong kita untuk menikmati atau bergembira di dalam apapun yang ada di dunia ini pada hari ini. Jadi marilah kita merenungkan bagaimana kita memandang hari-hari di depan. Apakah kita terlalu pesimis, kita tawar hati, berbagai keadaan yang tidak enak sedang kita alami, sehingga kita berpikir kapan ini akan berakhir, dan sebagainya. Atau kita terlalu optimis, bahkan sampai keluar jalur seperti tadi ya, kita memiliki pikiran bahwa kita berkuasa atas hidup ini. Kita kelihatannya hidup selama-lamanya. Orang yang terlalu pesimis dan juga terlalu optimis, yang di luar Alkitab, itu pasti akan gamang ya, khawatir, ataupun pasti akan menjalani hidup ini dengan cara yang tidak benar. Ingat, hanya Allah yang tahu masa depan kita. Mazmur 139 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Jadi Allah tahu apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Tetapi seperti apa yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya, kita hanya tahu sepotong demi sepotong. Jadi kita bisa menghadapi ketidakpastian. Namun pengkhotbah menasihati kita supaya apa? Ketidakpastian terhadap masa depan itu seharusnya mendorong kita untuk menikmati apa yang ada hari ini. Jadi ketidakpastian itu bukan membuat kita itu menjadi khawatir, tetapi justru memiliki semangat. Kalau masa depan itu tidak pasti, dan masa lalu itu tidak bisa kita ubah, maka kita harus menikmati hidup ini yang ada pada hari sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Bergembira di dalam pekerjaan yang masih Tuhan sediakan, bersukacita dengan keluarga yang masih ada, dan juga di dalam ketidakenaan
yang mungkin sedang kita alami sekarang ini, marilah kita melihat berkat-berkat Tuhan yang masih ada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa merenungkan ulang ya, apa yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Sekali lagi tentang menikmati hidup. Jadi kalau kita memiliki hikmat Tuhan ya, membaca kitab Pengkhotbah, maka kita akan diajak untuk memahami bahwa hidup bukanlah misteri untuk dipecahkan, tetapi anugerah dari Tuhan untuk dinikmati. Tidak semua pertanyaan atau misteri kehidupan bisa kita jawab, dan Tuhan memberikan jawaban. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki respons yang benar untuk menikmati apapun yang masih ada, yang bisa kita nikmati pada hari ini. Tentu bukan menikmati secara rakus atau dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi temukanlah dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan yang mungkin selama ini kita anggap remeh. Kita banding-bandingkan, kok saya cuma punya ini, sementara yang lain punya itu. Tidak ada berkat yang remeh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa menikmati, maka berkat yang kita anggap remeh itu bisa menjadi kenikmatan yang besar. Kemudian berkat-berkat yang mungkin selama ini kita anggap negatif, kejadian yang tidak mengenakan, situasi yang tidak mengenakan, kelihatannya itu menyengsarakan hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki cara pandang yang benar, justru kemungkinan besar Tuhan sedang memberikan berkat yang tidak terduga di balik peristiwa tersebut. Mungkin keadaan kita tidak benar, maaf, keadaan kita tidak baik, tetapi melalui keadaan yang tidak baik itu, karakter kita semakin dibentuk, atau kita semakin bersandar pada Allah. Kemudian berkat-berkat yang mungkin selama ini kita genggam terlalu erat, kita irit-irit, kita sayang-sayang, memang kita harus berhikmatnya untuk tidak menghambur-hamburkan apa yang diberikan Tuhan pada hari ini. Tetapi jangan sampai kita juga terlalu menggenggam erat apa yang ada. Sampai-sampai misalnya kita memiliki ekonomi yang berkelimpahan, tetapi untuk makan pun kita irit-irit. Nanti masa tua kita bagaimana? Dan sebagainya. Kemudian kalau kita mengirit-irit seperti itu, kita juga akan mengirit-irit berkat kita untuk dibagikan kepada orang lain. Nanti kalau aku memberikan persembahan atau aku menolong orang, nanti masa depanku bagaimana? Jangan-jangan uangku nanti akan cepat habis dan sebagainya. Padahal kita misalnya diberi berkat yang sangat melimpah oleh Tuhan di dalam segi ekonomi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati hidup ini karena kita tidak tahu masa depan kita. Ketika kita menabung, kita berinvestasi, kita mendidik anak dan sebagainya, kita tidak tahu. Bahkan kita juga tidak tahu apakah esok hari kita masih hidup atau tidak. Oleh sebab itu, boleh kita berhikmat untuk mengalokasikan berkat-berkat Tuhan itu dengan baik, tetapi jangan sampai keterlaluan. Karena suatu saat Tuhan itu bisa ambil semuanya, dan ketika Tuhan ambil, kita tidak memiliki lagi kesempatan untuk menikmati, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbagi berkat kepada orang lain. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah adanya fakta bahwa kejahatan dan keadilan itu umum terjadi di dunia yang cemar. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, fakta ini akan menuntun kita untuk berputus asa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, fakta ini justru menuntun kita untuk mempercayai keadilan Allah dan menjalankan panggilannya sebaik-baiknya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berfirman demikian, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerjaannya. Jadi kita tidak usah berpikir muluk-muluk ya, tidak usah berpikir masa depan kita secara detail, dan juga tidak usah berpikir untuk selalu ingin memecahkan misteri kehidupan.
apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini, itulah batas-batas tanggung jawab kita. Kita kerjakan panggilan Tuhan kita sebaik-baiknya. Perkara hasilnya bagaimana, seperti yang sudah kita pelajari, Tuhanlah yang akan menentukan. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan yang menentukan, pasti itu adalah penentuan yang baik, yang hikmat, yang adil, dan sebagainya. Walaupun kita bisa merasa tidak adil ataupun tidak mendapatkan hasil yang baik. Tapi percayalah pada karakter Tuhan yang penuh kasih dan penuh kebaikan. Kemudian yang kedua, khotbah memberikan kita pelajaran bahwa kenikmatan hidup itu selalu dapat kita temukan di dalam Tuhan. Maka jangan fokus pada masalah di dunia ini, fokuslah pada Tuhan di atas sana. Dan juga bukan fokus mencemaskan masa depan, fokuslah menikmati masa kini. Ini sebenarnya simpel Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Marilah kita terus endapkan di dalam hati dan pikiran kita dan menjadi panduan di dalam kita menjalani hidup ini. Supaya hidup kita ya lebih enak gitu. Tidak terlalu berat lagi. Walaupun masalahnya tetap ada, tetapi ketika kita memiliki cara pandang yang seperti ini, yang sesuai dengan hikmat Tuhan, maka masalah apapun, seberat apapun itu, kita bisa menjalannya dengan langkah yang mantap ya. Masalah memang berat, tetapi kita percaya dengan cara pandang yang benar dan kekuatan dari Roh Kudus, maka masalah seberat apapun akan dapat kita lalui dengan baik. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan jika kita memiliki hikmat Tuhan. Mazmur 92 ayat 5, Tuhan berfirman demikian, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kita akan bersuka cita melihat karya Tuhan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mendapatkan atau memiliki hikmat dari Tuhan dan bersandar kepadanya. Kita akan menjadi orang yang penuh percaya, benar-benar percaya bahwa apapun yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita itu adalah pasti semua baik dan semua indah pada waktunya. Jadi, walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan, dan suatu saat kita juga bisa mengalami apa yang dialami oleh orang lain, mendapatkan musibah dan sebagainya, mendapatkan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan tetap bisa bersuka cita. Kita akan tetap bisa menikmati hidup ini, bukan karena apa yang ada di sekitar kita, tetapi karena kita tahu ada Tuhan di atas sana yang memerhatikan langkah hidup kita. Jadi marilah kita renungkan apakah ada misteri kehidupan yang ada pada saat ini yang menjadikan Anda kurang bisa menikmati hidup. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak meminta kita untuk memecahkan seluruh misteri kehidupan karena pikiran kita terbatas dan kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Tetapi Tuhan memberikan kita nasihat atau perintah untuk bisa menikmati hidup ini karena kita memiliki fokus dan cara pandang yang benar. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat merenungkan hal ini dan mari kita melangkah hari ke depan ini kita lalui bersama-sama dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Sebagai penutup, saya akan memberikan satu kutipan dari seorang pakar Alkitab dan juga penulis dan juga tokoh pelayanan yang bernama Spiros Zodhiates. Dia berkata bahwa hidup hanya akan dapat dinikmati ketika kita memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan dan kematian, serta makna hidup yang sejati. Sebenarnya inilah yang dipaparkan oleh kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah memaparkan kepada kita bahwa suatu saat kita itu akan mati, dan kalau kita tidak memiliki hidup, tidak memiliki hikmat Tuhan, kita akan menjalani hidup yang sia-sia.
seperti binatang, kita hanya hidup di muka bumi ini dan setelah itu mati tanpa ada maknanya. Tetapi ketika kita memiliki hikmat Tuhan dan kita tahu bahwa ada makna hidup yang sejati kalau kita bersandar pada hikmat Tuhan, kalau kita melekat pada Tuhan, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan benar dan akan dapat menikmatinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga bagian yang terakhir ini. Kiranya ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup dengan cara yang bermakna sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita akan tutup PA ini, kita sekali lagi doa mengucap syukur pada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi merefleksikan apa yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan cara pandang yang benar, yaitu cara pandang yang berdasarkan pada hikmat-Mu yang telah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan, kiranya ada di antara kami yang pada saat ini mengalami hari-hari yang berat, penuh kekhawatiran, atau bahkan mengalami ketidakadilan yang terjadi karena perbuatan sesama manusia. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami dikuatkan untuk dapat melangkah di dalam firman-Mu. Tuhan, biarlah semua itu tidak menimbulkan kepahitan di dalam hati kami, tetapi sebaliknya sesuai dengan apa yang menjadi nasihat pengkhotbah pada PA ini, biarlah itu semua membuat kami semakin melekat kepada Engkau, bersandar bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh tangan-Mu dan juga hikmat-Mu yang agung, yang mulia. Dan kami percaya ketika Engkau menentukan segala sesuatu, merancang segala sesuatu, semuanya akan indah pada waktunya. Dan semuanya itu berjalan dengan baik. Dan bahkan kami percaya itu adalah yang terbaik bagi kami. Dan kiranya Engkau juga berkati kami semua untuk dapat menjadi saluran berkat pada orang lain, dan terutama untuk dapat menjadi saluran berkat di dalam mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, pada orang-orang yang tawar hati menjalani kehidupan ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di dalam ibadah PA selanjutnya. Kita akan masuk dalam pasal yang keempat.